Ya ampun, kamu kenapa? Kok kayaknya kelihatan pusing banget? Gini loh, aku tuh lagi nyari arsitek, tapi aku nyarinya itu yang berlisensi, biar semuanya tuh gampang dan lancar. Karena kan sekarang tuh agak ngeri ya, di iklan-iklan tuh banyak beredar arsitek yang nggak resmi. Nah aku tuh nggak percaya dengan yang kayak gitu. Oh, aku tahu caranya. Gimana? Jadi kamu bisa cek web resmi Ikatan Arsitek Indonesia. Di sini kamu bisa melihat list arsitek yang berlisensi. Selain itu, kamu juga bisa mendaftar untuk PBG dan SLF. Gimana tuh? Gini, aku tunjukin. Arsitek adalah seorang profesional yang memiliki surat tanda registrasi arsitek. Dalam mendaftarkan PBG dan SLF, dibutuhkan seorang arsitek yang telah memiliki lisensi. Ikatan Arsitek Indonesia melalui website miliknya telah memfasilitasi pencarian arsitek berlisensi sekaligus untuk mendaftarkan SLF dan PBG. Langkah pertama, buka situs resmi pencarian arsitek berlisensi di website berikut. Ini adalah website resmi dari IAI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan yang berkaitan dengan lisensi arsitek di Daerah Istimewa Yogyakarta. Web ini adalah salah satu alat untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan arsitek berlisensi. Selanjutnya, untuk mencari daftar arsitek berlisensi, Anda bisa klik ikon garis 3 di sebelah kanan atas dan pilih menu arsitek berlisensi, atau langsung pilih menu tersebut pada tampilan laptop komputer. Setelah itu, website akan menampilkan daftar arsitek IAI Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki lisensi. Selain nama, Anda juga bisa melihat informasi berupa nomor surat tanda registrasi arsitek, nomor lisensi, dan tanggal terbit lisensi dari masing-masing arsitek tersebut. Setelah Anda scroll sampai bagian paling bawah, Anda akan menemukan form isian untuk menghubungi arsitek berlisensi. Untuk mendaftarkan proyek yang ingin ditangani oleh arsitek berlisensi, Anda bisa mengisi daftar isian pada bagian tersebut. Pertama, isi kolom nama dengan nama lengkap pemohon, isi kolom email dengan email aktif dari pemohon, isi kolom nomor WhatsApp atau telepon dengan nomor aktif pemohon, isi kolom jenis permohonan berdasarkan keperluan pemohon. Terdapat pilihan untuk permohonan PBG atau SLF. Pemohon dapat memilih salah satu atau dapat memilih keduanya. Selanjutnya, terdapat kolom isian fungsi bangunan dan jenis bangunan yang saling berkaitan. Opsi yang muncul dari jenis bangunan akan disesuaikan dengan fungsi bangunan yang dipilih. Pada isian fungsi bangunan, terdapat 3 pilihan: fungsi hunian, fungsi keagamaan, dan fungsi usaha. Opsi fungsi hunian akan menampilkan 3 opsi jenis bangunan, seperti rumah tinggal tunggal, deret, dan dusun. Opsi fungsi keagamaan akan menampilkan opsi jenis bangunan keagamaan yang diakui di Indonesia. Opsi fungsi usaha akan menampilkan beberapa opsi jenis bangunan, usaha seperti perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya. Selanjutnya, isi data pada kolom nama bangunan. Kemudian isi data pada kolom tinggi bangunan. Lalu isi data jumlah lantai ketinggian bangunan. Dalam kasus ini kita akan menggunakan contoh bangunan 2 lantai. Selanjutnya isi data pada kolom luas bangunan. Luas bangunan adalah luas total keseluruhan bangunan, termasuk luas basement dan luas area surface. Kemudian isi data jumlah lantai basement. Apabila bangunan tidak menggunakan basement, maka dapat diisi dengan angka 0. Setelah itu, isi data pada kolom luas basement. Apabila bangunan tidak menggunakan basement, maka dapat diisi dengan angka 0. Selanjutnya, isi kolom pilih kabupaten sesuai dengan kabupaten tempat proyek direncanakan. Dalam kasus ini, data yang tersedia sesuai dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila sudah memiliki desain dari arsitek yang memiliki surat tanda registrasi arsitek, bisa memberi tanda checklist pada kotak yang tersedia. Jika belum ada, maka bisa dikosongkan. Terakhir, cek kembali semua data isian Anda. Jika sudah sesuai, klik tombol kirim pengajuan. Setelah Anda menekan tombol kirim pengajuan, maka data Anda sudah masuk ke dalam database, dan selanjutnya permintaan akan diterima oleh arsitek berlisensi. Setelah permintaan diterima, admin akan mengkonfirmasi permintaan tersebut. Demikianlah tutorial singkat cara menghubungi arsitek berlisensi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui website. Nah,
gitu. Gimana menurut kamu? Gampang banget ya. Jadi ternyata IAI itu sudah memfasilitasi arsitek dan calon klien untuk saling berinteraksi. Iya, betul banget. Selain kamu cek via website, sebenarnya kamu juga bisa mencari kantor arsitek yang memiliki pelang nama arsitek resmi. Oh iya. Oke, makasih banyak ya infonya ya. Oke, sama-sama. Ya. Langkah pertama, buka situs resmi pencarian arsitek berlisensi di link berikut. Ini adalah website resmi dari IAI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan yang berkaitan dengan lisensi arsitek di Yogyakarta. Web ini adalah salah satu alat untuk mempermudah masyarakat dalam menemukan arsitek berlisensi. Untuk login ke akun arsitek, pilih menu titik 3 di menu area kanan atas. Kemudian, masukkan username dan password. Setelah login berhasil, sistem akan menyapa Anda dengan ramah dan hangat. Selanjutnya pilih menu proyek pada menu bagian atas. Proyek yang telah didaftarkan oleh pencari jasa akan ditampilkan pada layar. Untuk mengambil proyek, arsitek dapat menekan tombol ambil. Status aksi dari proyek kemudian akan berubah menjadi proses pengajuan. Selanjutnya, admin akan mengkonfirmasi pengambilan proyek oleh arsitek. Proyek terdaftar yang telah diambil oleh arsitek akan ditampilkan pada layar dengan menu pilihan batal atau konfirmasi. Dalam hal ini, admin bertindak sebagai verifikator. Apabila arsitek pengambil proyek tidak memenuhi syarat, maka status pengambilan proyek dapat dibatalkan oleh admin. Jika arsitek pengambil proyek telah memenuhi syarat, maka admin akan menyetujui pengambilan proyek dengan menekan tombol confirm. Status aksi dari proyek kemudian akan berubah menjadi proses pengerjaan. Setelah pengambilan proyek dikonfirmasi oleh admin, arsitek dapat mulai mengerjakan proyek atau mengurus perizinan proyek. Setelah dikonfirmasi oleh admin pada akun arsitek, status aksi proyek akan berubah menjadi batalkan atau selesaikan. Sangat dianjurkan untuk arsitek yang telah dikonfirmasi oleh admin sebagai pengambil proyek untuk menyelesaikan dan tidak membatalkan proyek yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan etika arsitek. Saat proyek yang diambil telah selesai, arsitek wajib melaporkannya melalui website dengan mengupload dokumen tanggal penyelesaian proyek dan link dari proyek yang telah diselesaikan. Demikianlah tutorial alur pendaftaran proyek oleh pemohon sampai penyelesaian proyek dari arsitek. Sekian dan terima kasih.